Selamat datang lagi di Bisa Antar Kata. Kenalin gua J dan saat ini gua bersama temen gua namanya. Nama lu siapa? Ya, nama gua Hairul Akbar. Panggilannya? Bisa dipanggil Akbar, bisa dipanggil Hairul, tergantung lingkungannya di mana. Ya. Yeah. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kerjaan juga sebenarnya, tapi tidak terlalu melulu tentang kerjaan ya, walaupun ini teman kantor, tapi kita akan bahas tentang sisi lain nih dari dunia kerja ya. Boleh ya? Yaitu adalah kisah cinta. Aduh. Kisah cinta. Ini ngeri nih, ini ngeri. Ngeri dong, tentunya ngeri. Tapi kisah cinta yang diperjuangkan selama bekerja. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di podcast ini kan gue ngobrol sama teman-teman kantor gue nih. Nah, ini salah satu senior gue. Dia yang lebih duluan dapat yang bekerja di kantor dulu sebelum gue. Jadi, dia sesepuh kita lah ya. Ya. Bisa dibilang sesepuh ya? Bisa. Walaupun muka awet muda sekali ya kan. Tapi lu kalau boleh tahu nih Bar, lu bekerja itu kan sebelum gua. Itu udah di kantor kita ini sudah berapa tahun sih Bar? Coba ceritain dulu tentang kenapa lu bisa masuk di kantor kita. Ya, waktu itu ya pas pandemi COVID, ya baru resign gue dari minimarket. Nah, terus gue iseng-iseng buka job street lah. Di situ dapatlah gue di sebuah perusahaan. Ya, dan di situ gue mulai ngelamar dan alhamdulillah terima ya kan, walaupun itu juga agak rumit juga waktu itu. Kok bisa rumit sih Bang? Ya karena ada tahapan yang perlu kita lewati, yang harus kita lewati, mulai dari kayak interview online, terus masuk ke tahap PET, NHT, OJT, dan alhamdulillah gue bisa masuk di perusahaan itu sampai sekarang. Oke, berarti lu senior gue ya, abang-abangan gue lah ya bisa dibilang ya. Enggak lah. Kita mah introvert kita. Introvert ya. Lu introvert ya? Tapi kalau ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, Bang. Di pekerjaan lu ini itu seperti apa ya? Pertanyaan gue ini agak sedikit menjebak ya, sorry. Pekerjaan lu ini menggunakan tenaga fisik nggak? Enggak. Lebih ke mulut. Jadi lu lebih jago di mulut ya nih? Ya. Lu jago main mulut nggak? Enggak lah, enggak. Enggak ya? Lu nggak jago main mulut ya? Tapi lu jago speak ya? Speaking itu juga, ya kadang kita spontan aja sih. Uhuy! Ya, spontan uhuy, bisa jadi. Tapi ini kan gue nggak mau bahas soal pekerjaan ya Bar ya sama lu ya, tapi gue mau nanyain soal sisi lain lah dari Hairul ya, karena kalau soal kerjaan gue juga tahu kerjaan gue, lu juga sudah tahu. Kemarin juga kita sudah bahas nih, gue sudah bahas sama salah satu cowok ganteng nih. Sama-sama gitu? Cowok ganteng, Ufuk. Oh, dia emang manusia ngeri ya. Kalau misalnya belum tahu ya, bisa lihat video sebelumnya, itu video dengan Ufuk gua ngobrol ini tentang bagaimana bekerja konsisten dalam bekerja, bisa mencapai target dan bisa lebih baik. Tapi kali ini di sisi lainnya nih, kita di sisi yang lebih melankolis. Ya, sisi lain ya, melankolis dan romantis. Aduh, padahal gue nggak romantis loh orangnya. Tapi kan lu manis. Iya, tapi ada yang bilang satu tel ada yang bilang gue romantis sih. Ya, ini makanya gue. Padahal gue nggak merasa romantis, biasa aja. Ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini adalah tamu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lain ya ini sebenarnya Bar. Jadi susah banget ini untuk bisa ngobrol sama lu Bar sebenarnya. Alah, biasa aja. Tapi menurut lu romantis nggak Bar? Enggak sih, biasa aja gue. Gimana sih definisi romantis menurut lu? Apa ya, romantis itu ya yang gua tahu sih adalah rangkai kata-kata ya, atau suatu gerakan yang bikin menyentuh hatinya para wanita, seperti itu. Baik, kalau misalnya nih gua mau tanya nih kan, selama berapa tahun sih lu di kantor kita ini kerja? Alhamdulillah udah hampir genap 4 tahun sih. 4 tahun? Ya. 4 tahun berarti 2021. Betul. Di 2021 itu ada nggak yang pernah lu naksir sama cewek? Ya, bahkan pas gua baru sekitar 2 minggu ya, ada sih satu cindo yang gua taksir. Oh,
Lu suka sama Cindo? Ya, Bagian mana nih di kantor nih yang apa? Dia Cindonya ini bagian divisi apa? ya satu bagian. Oh, satu bagian juga sama kayak kita. Iya, cuma waktu itu belum ada Anda ya, sorry. Oh, gue masih belum ada ya. Belum ada. Berarti bisa disebutin namanya dong. Ah, Bisa sebutin namanya dong. nggak usah inisial aja. Inisialnya apa? Inisialnya inisialnya NR. NR. Not ready. Bukan. Tapi apa? Enggak NR sih, apa salah. NFA. 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 Oh, gitu. Jadi luar biasa ya. Tapi waktu lu naksir itu apa sih proses yang lu lakukan ketika lu suka sama si cewek ini? Apa ini ya? Cewek apa cowok dulu nih? Gua harus pastiin dulu nih. Ya cewek lah. Ya, cewek. Namanya aja ada nuzulnya. Oh, nggak mungkin cowok. sudah terbuka dong. Papa. Nggak apa-apa ya, nuzul ya. Ay nuzul. Nuzulul. Hah? Nuzulul. Nuzulul. Susah ya namanya ya. Ya, emang agak Ay beribet lah. Jangan lupa nonton podcast Bisa Antar Kata ya. Di sini ada yang naksir sama lu nih. Dulu tapi ya. Ya, berarti kalau dulu lalu. Sekarang sudah ada yang lain ya? Udah ada yang lain dia. Dia atau lu nih? Dianya. Wah, berarti lu masih jomblo ya nih, San? Jomblo sampai sekarang kok. Tenang aja. Gak apa-apa, jomblo itu bukan berarti nggak laku, Bar. Tapi jomblo itu karena memang pilihan ya. Ya. Atau gimana? Menurut lu jomblo itu nggak laku atau pilihan? Alur hidup sih. Alur hidup. Baik. Kalau misal coba jelasin ke gua dulu. Sambil makan gorengan, guys. Ya, Ini kita dapat gorengan dari sponsor ya, dari Yoel ya. Betul, sponsor Yoel. Ayo, silakan. Iya. Oke. Nah. Gimana nih maksudnya alur hidup? Ya alur hidup, pokoknya ya apa aja yang kita dapat, ya kita jalani. Apa yang kita dapat kita syukuri, pokoknya jalani aja. Sesuai pemberian dari Tuhan. Karena lu bilang kan jalani nih. Ini di sini kita juga ada penonton ya. Oh iya. Tapi bukan penonton bayaran, penonton yang membayar. Ya. Kan kita dibayar pakai ini gorengan kan? Yang mensponsori. Yang mensponsori. Tapi gua mau ini kan teman-teman bisa pada denger ya. Kan lu bilang tadi alur hidup yang dijalani. Tapi waktu lu mengatakan dijalani ini pernah nggak? Lu ngobrol sama si Nauzubillah. Siapa namanya tadi? Nuzul. Lu ngobrol sama Nuzul? Pernah nggak? Ya pernah lah, namanya kan juga satu tim. Enggak ngungkapin, kan perasaan itu diungkapin, kan dijalani nantinya. Lah, karena dulu gue masih anak baru lah pokoknya, masih agak malu-malu gitulah. Malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau ya. Apa sih yang membuat lu jatuh cinta atau naksir ke dia? Apa ya? Karena emang dia orangnya baik. Gitu. Terus ya cantik juga sih emang. Dan itu emang tipikal maksimal gua, Cindo. Oh, guys, yang cindo-cindo di luar sana tolong ya. Di sini ada Hairul ya. Tolong, dia lagi butuh cinta nih dari cindo-cindo ya. Tapi lu tau nggak kalau gua cindo juga? Masa sih? Iya. Gua kan Cina Indomie gua. Oh iya. Oke, setelah itu di tahun pertama ya. Di tahun pertama. Tapi di tahun selanjutnya ada nggak perjuangan lu untuk bisa dapetin cewek? 2021 terus 2022 ya. 2022 itu nggak ada sih, biasa aja. Tapi ada nggak yang lu taksir? Ya taksir sih pasti ada. Cuma sebatas oh dia cakep nih gitu. Gitu aja sih. Gua kenal nggak? Nggak. Karena Anda juga belum ada. Menurut lu gua ada di tahun berapa sih, Bar? 2022 akhir mungkin. Nah, makanya kenapa gue sedikit agak insecure ya, agak minder mau ngobrol sama si Akbar ini, karena dia tuh nggak lihat gue dari awal dulu, dia terlalu high ya, terlalu high gitu. Jadi dikenal sama orang lain, sedangkan gue ya, aduh, gue nggak ada yang kenal lagi, gue malu-malu gitu. Gue 2022, tapi bulan Juli, Bar. Oh, Juli. Iya, waktu itu di awal-awal 2022 lah. Pokoknya. Apa sih yang membuat lu ini, Bar,
muncul rasa-rasa sukanya itu? Apa sih ciri-cirinya ketika lu suka sama seseorang? Ciri-cirinya Maksudnya ya. bukan dari fisik ya, tapi dari kegiatan yang dilakukan. Ya, pokoknya yang gua suka itu nggak muluk-muluk ya, selain fisik ya kan. Hmm. Dia tuh orangnya ibadah 5 waktunya nggak ditinggalin. Mhm. Terus sama baik, nggak jutek, udah itu aja. Baik nggak jutek, begitu. Tapi menurut lu kalau Cindo oke nggak tuh langsung? Langsung nggak tuh kalau Cindo? Pasti oke dalam apa dulu nih? Kan lu tadi bilang kan lu maunya itu sama yang Cindo, yang sholat 5 waktu. Habis itu yang rajin, yang bisa masak. Dia sudah memenuhi itu semua loh, Bar. Udah mengingat itu semua. Lalu? Lu mau nggak? Kayaknya gue langsung nggak berpikir panjang, gue coba silaturahmi ke orang Salam tua gua ya. dulu. Selamat. Anda saya jodohkan kepada nenek saya. Kenapa lu nggak mau nenek-nenek? Lembut, sholat 5 waktu. Semua ada loh. Cindo lagi loh, Bar. Matanya sipit, Bar. Bukan gitu. Saking kerutannya banyak itu mata sipit. Terlalu lebih senior dari usia. Oh, itu senior ya, Bar ya. Baik. Tapi lu kalau misalnya deket sama cewek yang lu taksir itu, ada gemeteran-gemeterannya nggak? Gemetar ya? Bukan gemetar sih, lebih kayak hati-hati aja. Lebih kayak hati-hati. Iya. Gimana hati-hatinya dulu nih, Bar? Maksudnya, coba gua kurang paham nih, hati-hati ini banyak nih, hati-hati. ya hati-hati aja dalam arti tuh kita dari perbuatan kita, ucapan kita, atau ketikan kita ya, kalau misalnya lewat chat, jangan sampai bikin dia kecewa atau marah gitu. Iya ya. Atau stay cu ke kita gitu kan. Stay cu apa sih? Setelan cuek. Setelan cuek. Gokil. Tapi lu cuek ya sama cewek-cewek yang lu suka ya, Bar? Bukan cuek sih, lebih kayak nggak terlalu frontal banget. Nggak terlalu frontal ya? Iya. Gokil dah, Bar. Nah, gini, Bar. Apa sih hal yang paling berat untuk lu bisa dapetin cewek di kantor ini? Hal yang paling berat ya? Yang paling berat. Ya mungkin kayak ada kayak gosip-gosip gitu ya. Yang apa sih namanya? Gosip yang nggak bener. Iya. Ya pokoknya itu gosip, omongan, padahal itu nggak bener. Tapi disangka orang yang termakan gosip itu bener gitu. Tapi gua kasih tahu ke lu ya. Mau omongan gosip apapun, Bar. Selama kita masih berpegang pada prinsip kita sendiri, kita nggak perlu takut, Bar. Iya, masalahnya si ceweknya itu yang termakan gosip. Oh, yang ceweknya. Tapi ini juga, gue denger nih juga gosip nih. Tapi gue ini klarifikasi ya guys ya. Bagi yang penasaran, sebenarnya ada yang penasaran sama lu, Bar. Cuma kita rahasiain di sini. Tapi pertanyaan gue nih di sini ya. Ya, bener nggak lu playboy? Salah. Tapi lu punya banyak cewek, gak gue denger. Itu gosip, cuman gosip doang, jadi dengerin. Coba lu buktikan apa yang membuat lu itu bukan playboy, Bar. Karena sampai saat ini gue jomblo. Jomblo ya, tapi kan itu kan jomblo itu sebenarnya identitas ya, Bar ya. Atau ketika kita lihat, oh itu orang jomblo karena dia nggak ada bareng sama cewek atau jalan sama cewek. Tapi kalau gue lihat di status lu karaokean sama cewek. Gimana? Tapi kan nggak berdua. Kita di situ rame-rame. Berarti? Ya berarti jangan dilihat dari satu sisi aja atau satu arah aja. Jangan dilihat dari satu sisi saja ya, Bar ya. Oke, Bar. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Gimana gorengannya, Bar? Lumayan. Lumayan ya. Kan disponsori oleh penonton kita ya kan. Jadi kita nikmati dengan sesama. Tapi coba menurut lu ada nggak kata-kata buat yang sponsorinnya? Namanya Yoel. Oh gitu. Iya. Iya. Ya pokoknya sponsor kita ini emang paling the best dah. The best ya. The best banget. By the way, ini kamar juga kamar sponsor kita ya. Oh iya betul. Karena kalau di kamar gua nggak bisa lah ya. Gua lagi sakit nih soalnya. Tapi gimana menurut lo? Intinya gue jadi pengen nginep di sini.
Ya, sponsor, tolong ya. Tolong lihat dulu sponsor. Ini dia mau pengen nginap nih apa sponsor. Apa sih chat yang pernah lu kasih ke cewek yang lu taksir dulu di Apa? Save. chat? Kan lu kan chattingan kan? Kata lu tadi kan sempat lu bilang chattingan. Apa sih kalimat yang menurut lu itu paling absurd lah yang pernah lu buat? Apa sih ya? Ya pokoknya biasa aja. Kayak misalnya assalamualaikum gitu kan. Itu nggak absurd, Bar. Itu kan sapaan yang benar. Apa ya? Lupa sih. Lah, Kan kita gimana nggak sih? inget-inget yang kita chat itu apa. Pantes lu berarti ini memang bener nih kata-katanya nih. Apa? Kalau lu playboy nih. Salah. Emang Ya, kadang orangnya nggak gini, kalau misalnya lu suka sama seseorang, Bar, artinya lu mengingat apa kata-kata yang karena itu berkesan, karena lu suka sama seseorang itu pastinya berkesan dong, Bar. Nah, karena itu baru proses, belum kita jadi. Kalau jadi pasti ya kita ingat-ingat terus. Tapi Proses yang tertolak lagi. lu pernah ditolak? Sering. Malah gue yang sering ditolak, tapi gue sering dibilang playboy. Gimana tuh? Ya, lu ditolaknya gimana? Lu sudah bergerak dulu nggak nih, Bar? Udah. Apa sih cara lu yang menurut lu paling ultimate lah yang pernah lu lakuin untuk mendapatkan hati seorang cewek? Apa sih? Ya seperti yang gue bilang tadi ya, gue singgung sedikit, gue tuh orangnya introvert. Ya kan, jadi gue nggak jago dalam merangkai kata-kata dan gue nggak romantis. Walaupun ada atasan yang bilang gue romantis. Tapi lu memang romantis sih, Bar. Nggak ada. Dari kata-kata lu barusan ini, lu menunjukkan kalau lu itu romantis. Tapi gue mau pertanyaan. Lu capek nggak mencari cinta? Capek lah, pagi udah umur segini juga kan. Umur lu berapa sih, Bar? Bulan depan pokoknya 27. 27. Baik. Karena capek, jadi tujuan lu sekarang ini mau nyari yang seperti apa sih, Bar? Yang nyari ya apa ya, pokoknya ya yang gue bilang awal tadi, ya pokoknya yang ya gue sih nggak munafik ya, dia cantik, enak dipandang, ya terus ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, ya maksimal ya kalau dikasih ya cindo, alhamdulillah banget. Lu nggak suka Arab ya? Arab juga suka juga sih. Ya 11-12 lah. Kalau bule. Enggak. Oh, lu nggak suka bule ya? Enggak. Lu nggak suka yang blonde gitu? Enggak. Gua tipikal Asia people lah pokoknya. Asia. Tapi ya. Tapi kan lu dengernya kan ada ini ya, keturunan Turki ya? Ya itu sih emang ceritanya gini. Dapat cerita ada tuh pokoknya dia nenek gua ini cerita dari ini sih, dari nyokap mitos sama ya, ini mitos. Bukan mitos, dari nyokap atau encing gua lah ya. Kalau bahasa Betawinya kan karena gua orang Betawi. Ada saudara orang Turki. Cuman nggak tahu apa itu benar-benar kayak apa sih satu keturunan, atau ada yang misalnya kayak sepupunya nenek nikah sama orang Turki, itu juga nggak tahu juga sih kita. Baik. Tapi ada nggak yang saat ini kan sekarang itu kan momen yang sebelum waktu awal-awal ya lu kerja kan dan lu naksir seorang cewek ya. Ada nggak, Bar, cewek yang lu taksir sekarang? Sekarang ya? Ada. Di kantor? Enggak, bukan. Di kantor maksud gua. Oh, di kantor. Kalau di kantor sih saat ini ya sempat gue naksir, cuman kayaknya gue nggak mungkin dapetin sih. Oke. Yang kita mau mendatangkan tamu. Ini di luar Nurul skrip ya. Khusus buat Akbar. Kok gue jadi tekan ya? Tapi perasaan orangnya kita aja, nggak ada orang lain. Tamu apa nih? Tamu yang bikin lu deg-degan. Bohong kali ya. Enggak, Bang. Kita panggilkan Pace Wendy Jaya Silalahi. Lu deg-degan nggak, Bar? Oh iya. Agak ngeri aja, agak ngeri. Apa sih yang membuat kita bisa berkarisma gitu, Bar?
apa ya? Ya itu balik lagi. Sebenarnya tuh gue orangnya introvert dan culun karena ya gak tahu ya ini penilaian orang-orang gimana ke gue bisa kayak begitulah dibilang romantis lah, keren lah. Ya paling ya gue biasa aja cuman jadi diri apa adanya. Ya ya terus ya nggak terlalu menggebu-gebu banget sih. Tapi Agak santai aja sih pokoknya. agak santai ya. Tapi kalau lu cebok nggak pagi-pagi? Enggak. Lu nggak cebok ya? Malah pakai daun pisang. Guys, itulah perjalanan cinta dari seorang Khairul Akbar ya, yang sebenarnya masih banyak yang kita mau obrolin, tapi mungkin itu di part kedua ya guys ya. Karena di sini ini kisah cintanya ini agak berat ya, karena masih jomblo sampai sekarang. Tapi ada satu yang gua ambil dari obrolan kita hari ini, Bar. Lu mau tahu apa? Statue. Setelan cuek. Setelan cuek. Ya, kita kan setelan cuek ya, Bar ya. Ya, agak begitulah emang. Nah, sekarang Mencoba. sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, Bar, tolong dong kata-katanya dong hari ini. Kata-katanya apa ya? Yang penting jalan hidup aja, syukuri apa yang ada. Jangan lupa usaha dan juga jangan lupa berdoa. Karena kita hanya manusia biasa. Ya, karena semua yang kita lakukan dan semua yang kita dapat tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Itu nggak nyambung dengan obrolan kita, Bar. Itu kan Gimana? untuk lu tetap untuk lu tetap statue itu bagaimana? Oh. Karena kan lu kan sampai sekarang kan masih jomblo lah ya. Jadi kata-katanya ya apa yang bisa lu kasih ke penonton nih yang bisa membuat penonton itu Apa berubah berpikir bahwa wah ini nih pilihan gua gitu, Bar. Ya pokoknya ya satu aja sih, tetap kalau gue ya pokoknya tetap statue aja lah, jalan cuek. Gitu aja. Dan jadi diri apa adanya. Jadi diri apa aja. Satu hal yang penting yang perlu kita pelajari di hari ini adalah sebagai orang itu kita perlu jadi diri kita apa adanya ya. Karena dengan menjadi diri kita apa adanya, kita bisa lebih tenang hidupnya. Dan nggak perlu banyak bohong gitu ya, Bar ya. Betul. Tapi Bar, satu lagi nih pertanyaan gue nih sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini. Apa tuh? Siapa sih panutan lu? Selain Nabi Muhammad, gue nggak mau apa ya? Panutan gue ya? Untuk saat ini sih panutan gue ya teman terdekat gue lah. Siapa namanya? Gak usah sebut nama lah pokoknya. Oh, nggak bisa disebut namanya ya? Iya. Apa yang membuat lu menjadikan dia sebagai panutan nih, Bar? Ya karena dia udah menikmati pahit hidupnya, terus senang susahnya lah pokoknya bisa kita ambil pelajarannya. Gitu ya. Guys, tolong komen siapa temen yang menjadi panutannya Akbar ya. Demikian dulu podcast kita hari ini yang obrolan-obrolan yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi untuk part kedua ya, obrolan dengan Akbar. Thank you guys, selamat sore dan sampai jumpa.